Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru setengah 9 udah loyo ininya. Baik, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangannya. Ngarah semangat. Baik, diputar-putar. Ya, diputar-putar. Yang semangat biar aliran darahnya lancar dan semangat. Baik, hitungan 3, ikuti instruksinya. Pegang dagu. Nah loh. Mana dagunya? Dagunya pindah ke atas. Baik, masih ada yang belum fokus ya. Difokuskan lagi agar kemudian materi kita hari ini betul-betul bermanfaat, tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban saja atau sekedar mengisi waktu saja, tapi ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Taib, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan karunia nikmat tersebut kita masih bisa menikmati jamuan Ramadan ini ya, melaksanakan saum Ramadan yang ke-28 masuk 29. Sebagian saudara kita ya sudah 29 masuk 30 ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar yang tadi disampaikan. Ketika kita mendapatkan kesempatan tersebut, maka semua ibadah dan amal soleh yang kita lakukan itu dihitung khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Yang kalau kita konversikan ke dalam tahun, 1000 bulan itu sekitar 83, sekian atau 84 tahun. Kalaupun di antara kita usianya ada yang belum sampai 80, ya, dari saya berapa usianya? Rata-rata 15. Berarti ketika kita mendapatkan peluang Lailatul Qadar, mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar, kita mengisi dengan sholat, maka sholatnya, pahala sholatnya sudah melampaui usia kita. Masya Allah. Ketika kita mengisi malam Lailatul Qadar tadi itu diisi dengan tilawah Al-Quran, maka pahala tilawah Al-Qurannya kita sudah melampaui ya jumlah angka usia kita. Ya, karena makna khairun min alfi syahr itu ketika kita melaksanakan ibadah qiyam, tilawah, kemudian infak, sedekah, silaturahim, itu dicatat ya oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melakukan salat, kemudian tilawah, sedekah, silaturahim itu selama 83,5 tahun itu terus-menerus tanpa jeda. Masya Allah ya. Nah, inilah kenapa kemudian banyak para sahabat Rasulullah SAW betul-betul fokus mencari malam tersebut. Meski kalau kita lihat di negeri kita ya, euforia terhadap i'tikaf dalam rangka memburu Lailatul Qadar masih ada yang menganggap biarin sunnah ini ya.
Kan baik ada sunnah iya. Ya, sehingga apa? Dia tidak memfokuskan mencari waktu tersebut. Ya. Padahal kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya melalui berapa kali Ramadan? Rasulullah selama hidupnya melalui berapa kali Ramadan itu? Berapa? 9 kali Ramadan. Dihitungnya dari mana? Perintah Ramadan, saum Ramadan itu diwajibkan di Mekah apa di Madinah? Di Mekah apa di Madinah? Di Madinah ya. Di tahun keberapa turunnya surat Al-Baqarah 183 itu? Di tahun kedua. Nah, lihat ya, 10 tahun dan turunnya di tahun kedua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kali Ramadan Rasulullah melaluinya. Selama 9 kali Ramadan tersebut hanya 2 kali Ramadan saja Rasulullah tidak i'tikaf. Itu pun karena udzur syar'i. Apa udzur syar'inya? Yang pertama, di tahun pertama diwajibkan Ramadan karena bertepatan dengan perang pertama. Perang apa dalam Islam? Perang pertama dalam Islam itu perang apa? Perang Badar. Ya, perang Badar. Nah, Rasulullah disibukkan dengan pra dan paskanya, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk i'tikaf. Lalu di Ramadan, meskipun tidak berurut ya, ada satu Ramadan lain Rasulullah padahal sudah i'tikaf, namun kemudian ada istrinya yang minta izin boleh enggak i'tikaf, boleh. Ternyata istri yang lain ikut juga, istri yang lain ikut juga, semua istri-istrinya ikut i'tikaf dan di masjid memasang tenda. Ya, ini kan cuma 2. Istri Rasulullah ketika itu berapa? Istri Rasulullah berapa? Ketika itu? Ya, ketika Rasulullah meninggal yang ditinggalkan istrinya berapa? Ketika Rasulullah meninggal itu yang ditinggalkan istrinya berapa? Ini teh nggak mau tahu teh supaya supaya nggak ngebahas itu apa. Baik, ketika Rasulullah meninggal itu 9 istrinya yang masih hidup itu. Nah, ini Rasulullah masih ada, masih jauh ke waktu meninggalnya itu. Ya berarti istrinya masih ada 10, 11 begitu. Bayangkan 11 tenda dipasang itu. Hampir setengah dari Masjid Nabawi itu penuh dengan tenda. Rasul ini kan cuma 2. Coba kalau ada 9 tenda seperti ini, penuh nggak ini? Luqmanul Hakim ini. Penuh juga ini. Nah, ya. Rasulullah lihat kok para sahabat di teras saja, nggak masuk itu. Rasulullah perintahkan, "Ayo masuk." "Iya ya Rasulullah, iya Rasulullah." Kenapa demikian? Karena canggung Rasulullah melihat para istri-istrinya ada di belakang itu. Dan itu tidak disadari oleh Rasulullah, baru ketika dilihat, "Wih, kok penuh dengan tenda? Siapa ini yang di tenda? Keluar, keluar, keluar." Keluar ternyata semua istri Rasulullah SAW. Kompak melaksanakan i'tikaf. Bagus nggak? Bagus, secara zahirnya begitu. Namun ternyata Jibril datang memberitahukan, "Ya Muhammad, ternyata istri-istrimu semuanya ada di sini itu karena persaingan ketat mereka. Kalau ada di antara mereka yang nggak i'tikaf, takut kurang dapat perhatian darimu." Oh, rupanya niatnya di situ. Akhirnya ini niatnya nggak benar nih. Akhirnya kata Rasulullah, "Wahai para istriku sekalian, keluar dan bereskan tendanya, kita pulang." Saya pun pulang. Nah, itu ya. Rasulullah membatalkan i'tikafnya. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah batal di i'tikaf 10 harinya, tapi dalam riwayat lain yang paling masyhur ini, Rasulullah hanya membatalkan i'tikaf di malam itu saja. Malam berikutnya i'tikaf lagi. Ya. Nah, makanya kalau kita mengumpulkan tentang praktek i'tikaf para sahabat itu, Masya Allah, luas, fleksibel, mudah, ringan, murah lagi. Ya, i'tikaf itu sebetulnya mudah. Menjadi kaku dan menjadi berat ketika ditarik kepada doktrin. Dalam masalah fikih itu ada 3 hal yang saat ini harus kemudian kita pelajari dalam masalah fikih. Ya, yang pertama kita harus memahami prinsip fikih. Ya, kita harus memahami prinsip fikih itu apa. Bahwa fikih itu luas, hal yang luas. Ya, saking luasnya dia diwadahi oleh 4 madhab sampai sedetik ini. Dulu di masa Imam Ahmad bin Hambal, madhab itu ada 70. Madhab fikih itu ada 70.
Lalu kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, banyak ulama-ulama madhab itu yang ternyata berafiliasi kepada madhab-madhab yang paling populer. Ya, berafiliasi sampai akhirnya kemudian sampai detik ini yang bertahan hanya 4 madhab. Madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, nah, jadi fikih itu saking luasnya dia diwadahi oleh 4 madhab ini. Ya, diwadahi oleh 4 madhab. Dan ini prinsip fikih, bahwa fikih Islam itu ada pada 4 madhab ini. Apakah harus mengikuti salah satu di antara madhab? Kalau bisa silahkan, lebih baik. Sebagai wujud disiplin, ya, disiplin ilmunya. Silahkan mengikuti satu madhab. Tapi kemudian, ya, ulama-ulama kontemporer mengatakan, ya, kalaupun tidak mengikuti satu madhab, tapi lintas madhab itu tidak jadi mengapa. Kenapa? Karena semua madhab itu merujuk kepada Rasulullah SAW. Yang tidak boleh itu tatkala kemudian kita tasahul. Tasahul itu apa? Memudah-mudahkan yang sudah mudah. Sudah mudah sebetulnya semuanya, tapi tetap memudah-mudahkan yang lain. Nah, itu yang tidak boleh itu. Ya. Nah, maka sekali lagi, prinsip fikih itu luas. Fikih itu akan kemudian menjadi sempit tatkala yang kedua ini. Kita harus bisa membedakan, ya, mana doktrin fikih dengan mana praktek fikih. Nah, ini yang kedua itu doktrin fikihnya. Tadi yang pertama yang harus kemudian kita fahami itu prinsip fikihnya. Yang kedua doktrin fikih. Fikih yang tadinya luas akan menjadi sempit tatkala dia ditarik oleh doktrin. Contoh i'tikaf. Ketika ditarik kepada doktrin, dia jadi berat. I'tikaf itu. I'tikaf itu jadi berat. I'tikaf itu jadi mahal. I'tikaf itu jadi sempit dan sebagainya. Ya, ketat, kemudian menyeramkan juga. Ya. Nah, ini makanya doktrin ini, ya, praktek doktrin fikih itu apa? Mengambil satu cara, menyalahkan cara yang lain. Nah, ini doktrin fikih. Dan sikap orang yang terjebak dengan doktrin fikih ini, sikapnya itu apa? Justifikasi sama orang lain itu. Ahlus sunnah, ahlul bid'ah, kan begitu. Ya, min ashabil jannah, min ashabin nar, kan begitu. Ini doktrin, ya, doktrin fikih itu rata-rata sikapnya begitu. Makanya kita jangan terjebak dengan doktrin fikihnya. Bukan artian tidak boleh kita mengambil satu madhab, enggak. Silahkan ambil satu madhab, tapi kemudian hormati madhab-madhab yang lain. Karena prinsipnya tadi, fikih itu luas, diwadahi oleh 4 madhab. Maka keluasan fikih itu biarkan pada keluasannya, jangan dipersempit itu. Baik. Kemudian yang ketiga yang harus kemudian kita pelajari ini dalam masalah fikih adalah sikap bijak fikih. Ya, sikap bijak fikih ini yang harus kemudian sering kita asah. Ya, karena kita bermasyarakat pasti bersinggungan dan berhadapan dengan kompleksitas masyarakat di dalam berislam itu. Oleh karena madhab ada 4, pasti kita akan berhadapan dengan keempat madhab tersebut. Maka sikap kita apa? Bijak. Laksanakan apa yang kita yakini kebenarannya, hormati orang lain yang berbeda dengan kita. Begitu sikap bijak fikih ini. Ya, maka sikap bijak fikih ini akan sangat ditentukan oleh pengetahuannya tentang fikih yang luas tadi itu. Maka berputar lagi tuh, kita harus mengetahui prinsip fikihnya. Ya, kemudian kita harus mengenal doktrin fikihnya agar kita bisa bersikap bijak dalam fikih itu. Muter lagi terus. Ya, kalau kita sudah bisa mengenali 3 hal ini, insya Allah, ya, kita ini akan bijak menyikapi keragaman yang ada di tengah umat Islam ini. Tapi ala kulli hal, termasuk i'tikaf, ya, yang kita laksanakan ini ternyata banyak, ada 4 opsi, ya, kalau kita kumpulkan dari praktek-praktek para sahabat itu. I'tikaf itu ada yang dilakukan 10 hari siang dan malam, stay di masjid, ya, siang dan malamnya di masjid terus. Nggak mampu yang pertama, ada yang kedua, dan ini pilihannya, bukan kemudian yang paling bagus yang pertama, yang kedua itu jelek, enggak, itu pilihan saja. Kalau nggak mampu yang pertama, yang kedua, opsi yang kedua apa? Setiap malamnya saja.
Kalau nggak mampu yang kedua, ada yang cara yang ketiga apa? Di tanggal ganjil siang dan malamnya stay di masjid, ibadah dan amal soleh. Nggak mampu yang ketiga, yang keempat ini paling cara terakhir apa itu? Di tanggal ganjil malamnya saja. Masalahnya bulan Ramadan tahun ini semua tanggal ganjil, semua tanggal genap. Betul nggak? Iya, kita kan menganggap sekarang malam kata Muhammadiyah dan sebagainya kan genap kan begitu ya. Maka ketika kemudian kita mengira Lailatul Qadar nih, kenapa tanggal ganjil? Ganjil versi mana? Ya. Nah, maka yang paling ideal itu tadi minimal sekali ya, maksimalnya tadi yang 10 hari. Ya, 10 hari siang malam itu lebih baik. Tapi kalau kemudian nggak mampu, tadi minimal idealnya itu tadi setiap malamnya. Karena Lailatul Qadar tidak pernah terjadi siang hari. Sekali lagi, Lailatul Qadar tidak pernah terjadi di siang. Namanya juga Lailatun. Nah, ya, bahkan disebutkan kata ahli bahasa kenapa disebut tun? Ya, Lailatun pakai muannas, tidak lailun. Lailul Qadar. Ya, karena kalau lail itu bisa terjadi berkali-kali. Tapi kalau Lailatun dia hanya satu kali saja dalam satu bulan itu. Maka kita harus sungguh-sungguh mencari, meskipun belum tentu ya kita tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar tersebut. Ala kulli hal ikhtiar yang harus kita utamakan, hasil milik Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas karena pilihan temanya yang paling biasa saya sampaikan ya ini aja. Rambu-rambu bermain dan bercanda dalam Islam. Ini kaitannya nanti dengan nahi munkar. Lagi-lagi nahi munkar stylenya ana nih. Yang sampai detik ini masih dianggap sebagai dai radikal katanya seperti itu. Ya. Yang bahkan beberapa kali sering mendapatkan awas atau ngaji ka Ustaz Zaki. Ya. Bahaya katanya seperti itu. Ya. Seperti itu. Tapi ala kulli hal inilah Islam. Ketika kita berislam, jangan sampai kemudian hanya mengambil satu sisi saja. Ya, jangan berislam sekedar ya seperti Bilal bin Rabah. Jangan berislam sekedar ya hanya seperti Abdurrahman bin Auf. Jangan berislam hanya sekedar Abu Dzar Al-Ghifari. Jangan berislam hanya sekedar seperti Umar bin Al-Khattab, enggak. Ya. Tapi berislam itu harus komprehensif, semuanya ambil dari Rasulullah SAW. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan yang maksimal loh ya. Kemampuan yang kemudian kita tahu maksimalnya setelah kita coba. Makanya ada ungkapan itu jarrib walhitna kun arifan. Cobalah, kamu pasti akan tahu kita mampu atau tidak itu setelah dicoba. Kan rata-rata kita menyimpulkan gak mampu rata-rata sebelum dicoba kan. Sigana mual mampu orang mah. Dah jangan dilaksanakan. Ya, seperti itu. Nah, ala kulli hal di dalam berislam itu ketika kita mengambil keislaman dari Rasulullah SAW, ambil semuanya. Ya, Islam itu prakteknya amar ma'ruf nahi munkar. Praktek Islam itu amar ma'ruf nahi munkar. Hari ini banyak terjadi kaum muslimin hanya sekedar mengambil amar ma'ruf saja. Kenapa? Karena konsekuensinya kecil. Amar ma'ruf itu rata-rata aman. Tapi giliran nahi munkar, di situ banyak yang yang absen. Ya. Dengan alasan strategi lah, dengan alasan belum saatnya lah, dengan alasan macam-macam. Makanya kemudian kalau kita mempelajari strategi dakwah secara benar itu, strategi itu tidak mungkin menghilangkan kewajiban. Strategi itu tidak mungkin menghilangkan sunnah. Strategi itu tidak mungkin menghilangkan bagian dari Islam. Tidak mungkin. Kalaupun delay, ditunda, tapi nggak mungkin menghilangkan. Ya, strategi itu. Hari ini antara strategi dengan takut nggak ada bedanya. Ya. Hari ini sekali lagi strategi dengan takut nggak ada bedanya. Sama-sama diam, sama-sama bungkam, sama-sama tidak beraksi. Ya.
Kok kamu diam aja? Strategi. Ya. Kok itu ada kemungkinan kamu diam saja? Saya emang nggak mampu. Begitu. Sama-sama diam, sama-sama bungkam, sama-sama tidak beraksi. Ya. Jadi nggak ada bedanya sekarang strategi dengan takut itu. Sebagaimana hari ini tidak jauh beda antara berani dengan sembrono. Ya. Tidak jauh beda juga sekarang, berani dengan sembrono. Ya. Tutup tempat maksiat itu, tutup gereja liar itu, tutup. Ya, kan ada yang menganggap itu sembrono, ada yang menganggap berani. Ya. Nah, ala kulli hal, kembalilah kepada hati kita masing-masing, niatnya apa. Maka ketika kita berazam untuk berislam, ambillah keteladanan Islam itu semuanya. Jangan hanya sekedar amar ma'ruf saja, nahi munkarnya pun harus kemudian diambil. Bahkan kalau kita lihat praktek Islam amar ma'ruf nahi munkar itu kan sumbernya dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, sumber dari amar ma'ruf nahi munkar itu la ilaha illallah. La ilaha illallah terdiri dari dua unsur. La ilaha unsur nafyun, illallah unsur isbat. Kalau kita bahasakan kepada praktek Islam itu, la ilaha itu nahi munkar, illallah itu amar ma'ruf. Coba, kalau lihat dari sumbernya, justru nahi munkar dikedepankan, baru kemudian amar ma'ruf. Dan sebagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah itu, ketika Rasulullah mendakwahkan Islam, apa yang diserukan? La ilaha illallah, kan begitu. Ya, nahi munkarnya dulu. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Kalau seandainya amar ma'ruf yang dikedepankan, Rasulullah nggak langsung nyampaikan itu tuh. Ya, wahai orang Mekah, yuk kita sholat yuk. Wahai orang Mekah, yuk kita zakat yuk. Mungkin begitu. Tapi ternyata langkah dakwah pertama yang Rasulullah SAW sampaikan, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi sejatinya nahi munkar dulu yang dikedepankan, baru amar ma'ruf. Tapi kemudian Allah banyak menggunakan di dalam Al-Quran itu kalimat amar ma'ruf dulu, baru kemudian nahi munkar. Itu kenapa? Karena Allah berbicara berdasarkan kebanyakan manusianya, yang seharusnya dikembalikan lagi kepada sumbernya. La ilaha illallah. Taib. Ya, mukadimahnya terlalu panjang ya. Rambu-rambu bermain dan bercanda dalam Islam. Ya, anak berprasangka mungkin panitia memilihkan tema-tema dan salah satunya ini mungkin karena banyak fenomena bermain-main dan bercanda. Ya, mungkin banyak fenomena bermain dan bercanda yang mungkin berlebihan. Makanya kemudian mesti diangkat tema ini supaya kemudian bermain dan bercandanya ini tidak berlebihan. Taib. Ya, kita masuk. Belum di on. Hah? Mana? Baik. Islam adalah agama yang seimbang. Ya, tadi Anda sampaikan di awal, ketika kita berislam, kita tidak hanya mengambil satu sisi saja. Ya, Islam tidak hanya kemudian berwajahkan serius. Ya, tidak serius terus Islam itu enggak. Ya, tapi seimbang. Islam itu terkadang mesti senyum. Ya, mesti senyum. Bahkan luar biasanya dalam Islam itu senyum pun bisa dianggap amal soleh ketika diletakkan pada tempatnya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu dalam artian alal Islam, bukan ala syahwat ya. Kalau ala syahwat beda lagi. Ya, ada perempuan
yang cantik disenyumi. Nah, itu mah ala syahwat. Ya, tapi kalau kemudian dalam Islam itu bukan hanya perempuan, ada laki-laki yang kemudian saleh, dia ini rajin ibadahnya, kita senyum-senyumi, ya, seperti itu. Ala wajhi akhika sadaqah, maka senyum itu dianggap sebagai sedekah. Nah, jadi Islam itu tidak selalu serius, berwajah serius, tidak. Dia seimbang. Islam itu tidak hanya sekedar kemudian menangis saja, tapi kemudian terkadang dia ini gembira ria. Ya. Islam tidak melarang bermain dan bercanda. Bahkan nanti kita akan lihat contoh-contoh candaan Rasulullah baik kepada para sahabat, istri dan anak kecil itu. Nanti kita akan lihatnya. Jadi Islam tidak melarang kita bermain-main, silahkan. Bercanda pun nggak dilarang. Yang dilarang itu nanti beberapa poin saja. Kemudian Rasulullah juga sesekali bercanda dengan para sahabat dan istri-istrinya. Nah, nanti kita lihatnya model candaan dan permainan Rasulullah itu. Kemudian bercanda yang dianjurkan dalam Islam. Ya, bercanda yang dianjurkan dalam Islam itu apa? Yang pertama, mengandung kebenaran. Ya. Bercanda yang mengandung kebenaran. Emang kebenaran bisa disampaikan melalui candaan? Bisa. Nah, ini memang ada ilmunya. Ya. Nah, termasuk di sini seni pun bagian yang bisa kita gunakan sebagai wasilah dakwah. Selama ini kita dihadapkan dengan wajah serius tadi itu ya, seolah-olah di dalam Islam nggak ada dunia seni. Ya, seolah-olah di dalam Islam itu nggak ada dunia seni, serius semuanya. Ya, padahal di dalam Islam itu syarat dengan seni. Tilawah Al-Quran saja, kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Meskipun diperdebatkan status hadisnya, tapi kemudian ada ulama yang menyebutkan dia statusnya hasan. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk umatku siapa yang tidak melakukan Al-Quran. Maksudnya melakukan itu mengiramakan Al-Quran. Ya. Baik. Contoh sederhananya begini. Ketika kita sholat berjamaah, imamnya kemudian memakai langgam datar saja, langgamnya datar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira mampu berapa rakaat untuk bisa tetap melek? Ya, baik, syukran. Saya yakin nggak sampai 8 rakaat itu sudah goyang-goyang, ngantuk. Ya, dan itu Anda rasakan sendiri. Ketika Anda bermakmum kepada imam yang melanggamkan bacaan Al-Qur'annya, nikmat, lebih mudah diresapi. Ya. Bahkan harmonisasi kita ini dalam salat itu luar biasa, terbawa itu. Bahkan ya, kalau imamnya kemudian hanyut dalam maknanya sampai kemudian nangis, ke bawah nggak kita ini? Meskipun nggak ngartinya. Karena imamnya sedih, akhirnya kita pun ke bawah sedih, ingat ke mana, imamah ingat nanti karena makna dari bacaan salatnya, kita mah ingatnya ke mana itu ya. Seperti itu. Tapi begitulah. Seni itu memiliki kekuatan tersendiri yang kalau kemudian digunakan untuk dakwah, luar biasa dahsyatnya. Cuma masalahnya kita ini terkadung ya dianggap tabu yang namanya seni itu, seolah-olah nggak ada seni dalam Islam itu. Ya. Baik, jadi sekali lagi di dalam Islam itu syarat dengan seni. Jangankan tilawah Al-Quran, ngomong saja ini syarat dengan seni kan? Kalau nggak ada seninya ngomong itu. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu tema tentang rambu-rambu dalam bercanda dan bermain. Kita akan bahas satu ayat kan. Kalau begitu cara ngomongnya seperti robot kan? Lurus saja begitu. Bosen. Tapi kemudian dalam ilmu bahasa itu ada ketika bertanya, ya nada akhirnya itu naik. Apa ini? Ya, apa itu? Ya. Kalau menjawab, nada akhirnya itu turun.
Itu seni semua. Ya, jadi Islam pun ternyata syarat dengan seni. Taib, kita kembali lagi. Jadi bercanda yang dianjurkan dalam Islam itu adalah candaan yang mengandung kebenaran, tapi nanti ada rambu-rambunya ya. Taib. Kemudian bercanda yang dianjurkan dalam Islam adalah tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain. Ya. Karena justru kebanyakan yang terjadi candaan itu justru menyakiti orang lain, menjatuhkan wibawa orang lain, membuat orang lain malu, ya. Sampai sekarang kita lihat ya, masya Allah ya, banyak sekali kasus-kasus perundungan, ya, kasus-kasus perundungan. Terakhir kemarin saya baca itu dilihat di medsos itu ada anak kelas 3 SD itu di mana itu, 3 SMP. Kelas 3 SMP itu sampai trauma berat karena dibully oleh teman-temannya. Dia matanya melotot terus. Ya, melotot terus, penuh dengan kemarahan, dan dia tidak bisa bicara. Disebabkan oleh perundungan yang dilakukan oleh kawan-kawannya. Naudzubillah min dzalik. Itu yang terjadi. Ya. Awalnya dari candaan, tapi kemudian berlebihan, akhirnya menyakiti orang lain. Ya, menyakiti mentalnya, merusak mentalnya. Naudzubillah min dzalik. Maka boleh bercanda tapi tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, tidak berlebihan. Apa ukuran berlebihannya? Syariat kita. Ukuran berlebihan atau tidaknya agama kita. Boleh bercanda, boleh bermain-main silakan, tapi harus tahu batasannya. Jangan sampai kemudian berlebihan. Baik, berikutnya larangan dalam bercanda. Nah ini larangan-larangannya yang harus kemudian kita fahami. Larangan dalam bercanda. Yang pertama, dusta dalam candaan. Ini nggak boleh. Ya, yang terjadi hari ini justru bukan candaan kalau tidak berdusta. Yang terjadi sekarang itu tidak lucu kalau tidak dibumbui dengan dusta. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan sahabatnya, bercanda dengan istrinya, tapi Rasulullah tidak pernah ya mengandung kedustaan dalam candaannya. Itu Rasulullah SAW, dan diikuti oleh para sahabatnya. Nah, di kalangan sahabat itu ada seorang sahabat terkenal, tukang jenaka. Seorang sahabat yang kemudian suka ngelawak aja ya. Kalau sudah datang, sudah beraksi sahabat ini, para sahabat itu dibuat ketawa-ketawa. Ada yang tahu siapa sahabat ini? Nu'aiman bin Amr, ya. Nu'aiman bin Amr. Ya. Bahkan ada sebuah riwayat ya yang mengatakan Nu'aiman bin Amr itu masuk surga sambil tertawa. Masya Allah ya. Sambil tertawa. Di sisi lain Nu'aiman ini ya tukang bercanda, tapi di sisi lain dia sebagai seorang pahlawan yang perkasa. Dia ikut dalam perang Badar, dia ikut dalam perang Uhud dengan gagah perkasa seperti itu. Ya, masya Allah. Sampai ada satu cerita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang Nu'aiman itu setelah dia wafat itu. Sampai malaikat pun dibuat ketawa. Tapi hadis ini diperselisihkan. Ya, ketika ditanya, "Hai Nu'aiman, man rabbuka?" "Allahu Rabbi." Ya. Kemudian tatkala ditanya, "Man nabiyuka?" Nu'aiman itu diam aja. Ya, Nu'aiman itu diam. "Man rabbuka? Man nabiyuka?" Tanya lagi. Nu'aiman itu kemudian ngomong, "Nabiku yang sedang nguping sekarang di atas kuburanku." Rupanya ketika itu Rasulullah SAW memang sedang ada di atas kuburannya Nu'aiman, sedang mendoakan Nu'aiman. Ya, tapi lagi-lagi ini diperselisihkan. Ya, hadis ini diperselisihkan. Tapi ala kulli hal Nu'aiman bin Amrnya memang ada. Ya, sahabat yang tukang jenaka, tukang ngabodor gitu ya, tukang ngabodor. Tapi candaannya ngabodorna Nu'aiman tidak pernah ada dusta. Nah itu ya. Maka yang dilarang dalam bercanda itu ketika ada dusta. Nggak boleh, meskipun candaan dusta itu tidak boleh. Yang kedua, yang dilarang dalam bercanda itu mengolok-olok dan merendahkan orang lain.
mengolok-olok dan merendahkan orang lain. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, kata Rasulullah SAW. Sibabul muslim, meremehkan seorang muslim itu fusukun, kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, memeranginya atau membunuhnya adalah kekufuran. Kita lihat hari ini ya, di dalam dunia komedi, stand up komedi, ada istilahnya roasting ya. Itu ngerosting itu ya unsurnya apa coba? Menjatuhkan kan? Menjatuhkan martabat orang yang di roasting itu. Ya, itu nggak boleh kalau dalam Islam itu. Ya. Mengolok-olok dan merendahkan orang lain itu tidak boleh. Nah, ini yang dilarang dalam candaan. Yang ketiga, larangan dalam bercanda adalah bercanda yang mengandung unsur penghinaan agama atau simbol agama. Nah, ini yang kemudian dibahas dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum." Nah, ini ya. Surat At-Taubah ayat yang ke-65-66. Dalam sebuah perang Tabuk, perang yang cukup berat yang dilalui oleh kaum muslimin, itu ternyata ada beberapa orang munafik yang ketika sedang harisul lail, sedang malam-malam tuh, sedang ronda istilahnya itu, orang-orang munafik ini kemudian buat candaan-candaan. Mereka ini ketawa gelak tawa dengan teman-temannya. Nah, candanya itu kemudian merendahkan ya umat Islam, bahkan merendahkan Rasulullah SAW. Ya, salah satu nih candaan mereka ini. Kata orang munafik ini, tidak ada orang yang paling rakus kecuali mereka yang selalu mengatakan, ya, aku menghafalkan kitab Allah, menghafalkan Al-Quran. Nah, ini salah satu perkataan mereka. Tidak ada orang yang paling rakus kecuali mereka yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu candaan orang-orang munafik ini. Ya. Dan dengan candaan seperti inilah turun surat At-Taubah ayat 65-66. Ya, malaikat Jibril sampai datang kepada Rasulullah menyampaikan, Muhammad, tuh ada beberapa orang yang sedang beristihza, sedang kemudian memperolok-olokkan ayat-ayat Allah, memperolokkan kaum muslimin, memperolokkan engkau. Maka segera Rasulullah menghampiri orang-orang tadi itu. Langsung Rasulullah SAW dengan wajah merahnya, tanda apa? Marah. Ya. Laqad nazala hadhil ayah. Rasulullah SAW sampaikan, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Benar aja, setelah itu kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, maaf, kami hanya candaan saja, kami hanya mengisi waktu kosong saja supaya enggak ngantuk. La ta'tadiru, kata Rasul, enggak perlu minta maaf. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum. Candaan seperti itu sudah mengeluarkan dari iman, mengeluarkan dari Islam, sudah kafir. Bahkan para ulama menyebutkan istihza'u biddin itu bagian dari kufrun bawah, kekufuran yang sudah nyata. Maka bentuk taubatnya apa? Bentuk taubatnya tajdidus syahadah, perbaiki lagi syahadatnya. Coba berapa banyak orang yang kemudian tidak menyadari mereka sudah keluar dari Islam karena candaan seperti itu, mengambil simbol-simbol Islam, termasuk yang kemarin sempat ramai itu ya, salah seorang peserta stand up komedi senior ya mengkritisi kebijakan pemerintahnya, oke, banyak disetujui, tapi kemudian tatkala mengambil ya dari agama kita, nah ini yang kemudian tidak kita setujui. Dia sampaikan mengatakan, masa pejabat saja harus dilihat dari agamanya? Dijadikan bahan olok-olok, coba seperti itu. Kalau dalam agama kita memang begitu, tuntutan agama kita ketika kita akan memilih pemimpin, agamanya dulu lihat. Ya, kecuali dia sekuler. Kalau sekuler tidak mengharuskan lihat agamanya. Ya, kalau agama kita, surat Al-Hasyr sudah menyatakan, surat Al-Mumtahanah. Ya, kalau kita memilih pemimpin, lihat agamanya dulu, harus satu agama dengan kita. Begitu.
Ini malah dijadikan candaan coba. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, maka jangan sampai kemudian ini dianggap dan dinormalisasi dengan pembelaan-pembelaan kemarin. Jangan. Ya. Bercanda dengan mengambil atau menggunakan objek simbol-simbol agama itu tidak boleh, haram hukumnya. Naudzubillah min dzalik. Taib. Yang keempat, larangan dalam bercanda itu menakut-nakuti orang lain. Menakut-nakuti orang lain. Apalagi yang dijadikan bahan takut-takutannya Islam lagi. Cing lah, belajar Islam nu biasa-biasa weh. Tong non bahasa natanya, tong jero-jero teuing. Besi jadi radikal seperti itu kan gitu. Ya. Dulu ketika saya di Indramayu itu, ya, ketika saya di Indramayu itu banyak anak-anak SMK itu kemudian curhat, Ustaz, saya ini ingin ngaji, tapi sama orang tua sering dilarang. Dilarangnya itu apa? Belajar ngaji itu kan di sekolah ada juga, nggak perlu tambah-tambah lagi ngaji di luar, katanya seperti itu. Lah kenapa Pak? Ya, apa bahasanya? Jangan terlalu dalam lah mempelajari Islam itu, ya sekedarnya saja. Begitu coba. Jadi jangan terlalu dalam itu ukurannya gimana itu? Ya, belajar Islam itu jangan terlalu dalam ya. Biasa-biasa saja itu. Ketika kita kejar, coba saja tanya ke orang tua kalian yang dimaksud sekedarnya itu seperti apa. Ya cukuplah sholat fardu, katanya begitu. Dikiranya cukup dengan sholat fardu itu. Ya, padahal masya Allah Islam ini Allah turunkan luar biasa. Ya, karena dia berasal dari yang maha sempurna, maka Islam ini sebagai aturan yang sangat sempurna sekali. Nah, maka jangan sampai kemudian menakut-nakuti orang lain. Ya, apalagi kaitannya dengan Islam ini. Janganlah belajar Islam terlalu dalam, nanti bisa jadi radikal. Seolah-olah ya keradikalan itu ada pada kedalaman Islam. Padahal kalau kita belajar Islam itu luar biasa. Islam itu santun. Islam itu baik, Islam itu bijak, Islam itu adil, Islam itu kemudian ya santun. Ketika dipelajari secara lebih dalam itu. Ya. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in. Beliau ini bertetanggakan Yahudi. Coba kalau kita bertetangga dengan Yahudi, apa yang akan kita lakukan saat ini? Ya. Kalau kita bertetangga, ada tetangga kita nih orang Yahudi, kira-kira apa sikap kita? Sikap kita apa terhadap orang Yahudi tersebut? Hah? Taluk atau gimana? Kita bertetangga dengan orang Yahudi, kita kira sikap kita apa? Hah? Diperangan? Diganggu rumahnya? Ya, lihat dulu ketika kita melihat Yahudi itu, kita harus mengkalkulasikannya. Ini Yahudi yang mana? Nah, Imam Hasan Al-Basri dia bertetanggakan orang Yahudi. Apa yang terjadi kemudian? Si orang Yahudi ini tanpa dia sadari ternyata saluran ya kotoran dari kamar mandinya itu bocor ke rumahnya Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Yahudi loh. Ya. Dan Hasan Al-Basri sudah tahu jejak rekam Yahudi. Bahkan zaman Rasulullah orang Yahudi itu Bani Quraidah itu kan dihukum mati laki-laki dewasanya itu karena berkhianat itu. Ya. Nah, tahu jejak rekam Yahudi itu. Tapi tatkala kemudian dia bertetanggakan Yahudi, masya Allah santunnya luar biasa. Ya, jadi bocornya saluran kotoran orang Yahudi ini tidak langsung disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Pak, ini saluran kotorannya bocor ke rumah saya. Enggak begitu. Dipendam oleh Hasan Al-Basri. Bahkan dalam riwayat itu Hasan Al-Basri itu punya ember. Ember itu khusus untuk menadahi air bocor yang bau tadi itu, ditadahi. Dan dia buangnya itu kapan? Malam-malam hari, tengah malam. Ya, kalau siang hari sudah penuh, enggak langsung dibuang. Tunggu malam baru kemudian dibuang. Ya. Inilah sebabnya kenapa Hasan Al-Basri ini ya sehat sebentar sakit lagi, sehat sebentar sakit lagi, sehat sebentar sakit lagi.
Nah, orang Yahudi ini kemudian merasa iba. Syekh, kok Anda ini sering sakit-sakitan? Ya, mau periksa ke dokter gitu ya, seperti itu. Ya qadarullah, kata Hasan Al-Basri itu. Iba orang Yahudi ini sampai kemudian dia datang ke rumahnya. Baru dibuka pintu Hasan Al-Basri, itu pintu rumahnya Hasan Al-Basri, tercium bau yang sangat menyengat. Ya Syekh, kalau rumah Anda seperti ini pantaslah Anda nggak bakalan sehat, sakit lagi. Ya, boleh saya periksa? Orang Yahudi ini kemudian meriksa rumahnya Hasan Al-Basri. Ternyata di kamarnya ada satu dinding yang ditutup dengan tirai. Ya, bau itu dibalik ini nih, pas dibuka betul ada saluran ya kotoran yang bocor itu. Otomatis si orang Yahudi ini mensumpah serapahi pemilik rumah sebelahnya itu. Ini pemilik rumah nggak tahu malu, ya, saluran kotorannya bocor ke tetangganya nggak dibenerin. Dia pikir-pikir lagi, siapa di balik rumah, di balik tembok ini? Rumahnya dia rupanya. Ya, sampai kemudian, Syekh, kenapa Anda tidak bicarakan ini? Sudah berapa lama ini? Ya, sekian saja seperti itu ya. Hasan Al-Basri tidak menyebutkan, disebutkan oleh murid-muridnya 3 tahun lamanya Hasan Al-Basri kemudian memendam ya keadaan seperti itu. 3 tahun lamanya. Bayangkan, lamun urang tah menimpa ka urang. Nunggu 3 tahun apa nunggu 3 bulan? Kayaknya nunggu 3 menit langsung golok keluarnya. Seperti itu. Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in yang kedalaman ilmunya luar biasa, seperti itu sikapnya hatta kepada orang Yahudi sekalipun. Jadi kedalaman Islam itu akan memperlihatkan kebijaksanaan, kesantunan, kebaikannya. Ya, meskipun dia orang Yahudi, kenapa kemudian tidak langsung ditegur? Karena dia tetangga. Rasulullah perintahkan falyukrim jarahu, kan begitu. Muliakanlah tetanggamu. Ketika Rasulullah memerintahkan ini, falyukrim jarahu, Rasulullah tidak tidak mengklasifikasikan. Muliakanlah tetangga muslimu, tidak. Muliakanlah tetangga yang suka sholat denganmu, tidak. Muliakanlah tetangga yang suka sedekah sama kamu, tidak juga. Muliakanlah tetanggamu secara umum. Rasulullah mengatakan, baik Yahudi, Nasrani, Majusi, kalau dia tetanggamu maka muliakanlah dia. Begitu. Dan rupanya ini bagian dari dakwah. Ternyata apa yang terjadi kemudian, setelah orang Yahudi itu betul-betul merasa dimuliakan oleh Hasan Al-Basri, dia dijaga kehormatannya, tidak langsung menegur itu, dia langsung jatuh hati. Ya, sampai kemudian setelah dia benerin tuh yang bocornya itu, dia kemudian datang lagi. Ya Syekh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkara WC bocor jadi jalan hidayah. Masya Allah ya. Kita sholat jadi jalan hidayah orang lain enggak? Nah ininya Hasan Al-Basri, perkara paralon bocor, saluran kotoran bocor jadi jalan hidayah. Allahu Akbar ya. Nah maka oleh karenanya ini yang harus kita pahami, bahwa kedalaman Islam itu akan melahirkan sikap bijak, melahirkan kebijaksanaan, melahirkan kesantunan, melahirkan kesopanan, melahirkan kedermawanan, melahirkan macam-macam. Kalau ada orang yang kemudian ya pengetahuan Islamnya dalam tapi kok bengis, belum dalam sebetulnya. Tuh ya. Nah jadi larangan dalam bercanda itu cuma 4 saja ini secara umum. Ya. Sekali lagi, dusta dalam candaan, ini yang dilarang itu mengolok-olok dan merendahkan orang lain, bercanda yang mengandung unsur penghinaan agama atau simbol agama, dan yang keempat menakut-nakuti orang lain. Ini saja. Ini rambu-rambunya itu, larangannya di sini saja. Kemudian dalil Al-Quran dan hadis tentang rambu-rambu bermain-main dan bercanda ini. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Coba adik-adik dari Sais baca terjemahnya yang keras.
Amal soleh. Sok baca. Ya, silakan. Silakan baca. Yo, berpahala nih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melakukan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan, dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik daripada wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan jalan-jalan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itu orang-orang yang zalim. Baik, syukran. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Para ulama mengkategorikan surat Al-Hujurat ini adalah surat akhlak. Ada surat lain yang dikategorikan sebagai surat nikmat. Surat apa itu? Surat nikmat itu surat apa? Ada juga surat yang dikategorikan surat toleransi. Surat apa surat toleransi? Surat Al-Kafirun, ya. Surat nikmat tadi surat apa? Surat An-Nahl, ya. Seperti itu. Taib. Kalau Al-Hujurat ini terkenalnya sebagai surat akhlak. Karena isinya semuanya berkaitan dengan akhlak. Nah, salah satunya ini. Ayat ini dijadikan sebagai rambu-rambu dalam bercanda, dalam bermain-main. Ini rambu-rambunya. Ya, ada 3 hal ini. Jangan mengolok-olok. Ya, kemudian jangan merendahkan diri, mencela diri sendiri, dan jangan memanggil panggilan buruk kepada orang lain. Padahal namanya bagus, diganti karena bercanda dengan panggilan yang buruk. Ada satu pengalaman ini. Dulu ketika anak masih kuliah di Imarat itu, kan kuliah masuk jam 2, dari jam 6 sampai zuhur itu biasa untuk orang Garut. Orang Garut itu biasa naon? Jualan sepatu jeung ngesol di Bandung dulu tuh, dekat Pasar Baru. Nah, ada preman stasiun. Preman stasiun saya dengan adik saya tuh jualan sepatu dan ngesol itu. Tiba-tiba preman stasiun ini, saya nggak tahu dia preman. Baru tahu itu setelah kemudian saya memberanikan diri menegur dia ini, ya. Dan baru tahu dari orang lain. Eta preman stasiun atau teh. Dipikasieun ku batur kayak cenah. Itu tatkala dia memanggil adik saya ini dengan panggilan unyil. Kan begitu ya, preman itu menganggap orang lain itu remeh seperti itu. Nyil, sabaran ya sepatu. Kek Kang. Ya, kenalan heulanya. Ye rai abdi teh namina bla 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 disebutkeun sampai itu. Sanes unyil. Ah kitu wae heureuy ya tujang. Teu bisa heureuy gitu. Tong diheureuikeun nami mah. Ya. Sebagaimana hari ini coba banyak anak yang kemudian namanya bagus dipanggil sama teman-temannya dengan panggilan buruk. Anjing rek ka mana eta rek kahareup ngajawab deui. Sehingga apa yang terjadi kemudian wajar kalau kemudian sudah gede perilakunya perilaku hewan. Karena dalam Islam itu panggilan itu doa. Dalam Islam panggilan itu doa. Ya, ketika kemudian diberi nama Yusuf, kan doanya itu apa? Ya Allah, jadikan dia seperti akhlaknya Nabi Yusuf. Kan begitu. Ketika yang namanya Yusuf dipanggil itu kemudian dia noleh, ya ada apa? Itu seperti amin. Ini kemudian namanya bagus diganti. Anjing rek ka mana? Dijawab eta rek kahareup sarojeng diaminkeun eta teh. Ya, sama dengan diaminkan itu. Ya. Anjing rek ka mana? Ya Allah siga anjing. Eta jadikeun siga anjing gitu. Amin digitukeun. Auzubillah min dzalik. Dalam Islam itu panggilan itu ya doa. Makanya paling sering dipanggil nama, paling sering doakan. Makanya lihat orang-orang Arab itu, para sahabat itu sangat suka dengan lakob. Ya. Abu Muhammad, Abu Abdullah,
Nama anaknya itu selalu disematkan kepada dirinya. Ya, itu kebiasaan orang Arab. Ya, dan ini memang kebiasaan yang baik dalam Islam. Termasuk hari ini, ya. Kita punya anak, anak kita bagus, ya. Sematkan nama anak kita ini dalam nama kita. Contoh anak tadi, Abu Jundi. Karena anak saya Jundi. Ya. Abu Salman, karena anaknya Salman. Ya. Ya, Abu Muhammad, karena anaknya Muhammad. Agar apa? Agar nama kita sebagai doa, juga doa untuk anak-anak kita pun juga ke kita juga sebagai orang tuanya. Begitu. Nah ini ya, jadi ini dalil yang menjadi rambu-rambu ketika kita bermain-main dan bercanda. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lilladzina yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihi alqauma wailun lahu wailun lahu." Kata Rasulullah SAW, celakalah seseorang yang berbicara dusta untuk membuat orang tertawa. Celakalah ia, celakalah ia. Masya Allah, ya. Ini ancaman. Sebagaimana tadi rambu-rambu dalam bercanda yang tidak boleh ketika dibumbui dengan kedustaan, itu nggak boleh. Sebagaimana hadis ini. Berikutnya contoh candaan Nabi. Nah, ini contoh-contoh candaan Nabi, luar biasa ini. Ya. Yang pertama, panggilan Nabi kepada Aisyah. Apa panggilannya? Ya Humaira, masya Allah. Ya. Kalau dalam bahasa Arab ini, ungkapan Humaira itu punya cita rasa yang luar biasa. Cita rasa kasih sayang, cita rasa kedekatan, cita rasa kemesraan itu. Bahasa Humaira itu, ya, sehingga ketika Aisyah dipanggil Humaira itu, Aisyah itu tersimpul malu, ya, tersimpul malu. Bahkan dijelaskan ketika dipanggil Humaira itu, memang Aisyah itu kalau senyum itu, ya, seperti ada merahnya di pipinya itu. Ya Humairi, wahai yang kemerah-merahan. Coba Rasulullah sedemikian kalau saya bahasakan hari ini, sedemikian gombalnya kepada istrinya. Pertanyaannya, antum yang sudah beristri, sok ngagombalan istri tara? Hah? Biasakan menggombali istri itu, biasakan. Ini sunnah Rasul nih, menggombali istri itu, ya. Dan ternyata apa? Gombalan suami terhadap istri itu akan menghilangkan kepenatan, capeknya istri dalam rumah tangga itu. Ya, ini luar biasa. Gombalan suami terhadap istri itu akan menghilangkan kepenatan, capek pekerjaan rumah tangganya itu. Berubah menjadi energi positif lagi yang siap dia bekerja lagi. Begitu luar biasa. Ya. Nah, pertanyaannya, panggilan paling mesra apa antum kepada istri antum? Begitu. Harus punya panggilan yang kalau istri kita dipanggil dengan panggilan tersebut, dia pasti semakin tersimpul malu. Ya, kita harus punya ini. Saya punya panggilan untuk istri saya, tapi itu rahasia. Harus dibiasakan memang, ya, termasuk game-game, ya, dengan istrinya, dengan anak-anak. Saya pernah dalam halaqah itu, dalam kajian keluarganya, ya, istri disuruh nebak suami, suami suruh nebak istrinya. Dari mulai hal-hal yang biasa itu, ya, coba tanggal lahir istri berapa, tanggal lahir suami berapa, tulis, ya. Kemudian makanan kesukaan suami apa, makanan kesukaan istri siapa, tulis, ya, tulis. Ada beberapa poin itu. Udah gitu kemudian, ya, kumpulkan. Coba sekarang, ya, istri sebutkan makanan atau dari mulai lahir berapa, kemudian makanan apa yang disukai, ya, disebutkan, dicocokkan dengan tulisan suami itu, ya. Kemudian satu sisi lain, dalam game yang lainnya, ini game rumah tangga ini, ketika kemudian dituliskan ini rahasia tentang suami istrinya itu, istri menilai suami, suami menilai istri. Setelah itu ditukarkan, silahkan nilai, ya, nilai tanggapan dari istrinya itu. Nah ini unik, luar biasa, ya.
hasil tebakan istri untuk suami dinilaikan ke suami, itu rata-rata benar semua. 99, 95. Wah, semuanya itu kasih nilai. Suami itu ngasih nilai sama istri nggak tanggung-tanggung dan nggak ragu-ragu. Tapi pas lihat hasil dari istri. Nah, ini uniknya ini di sini. Hampir benar sih, tapi ada yang kurang. Padahal saya kasih tugasnya itu kasih nilai. Dari 10 sampai 100 kasih nilai. Nggak ada satupun yang kasih nilai itu, nggak ada. Hampir benar semua. Satu yang salah. Mana nilainya ini? Rupanya memang gengsi istri itu kemudian mengakui tebakan suaminya itu. Tapi ala kulli hal, kenapa itu bisa terjadi ya, ketika kita bongkar itu ternyata memang ada kekakuan. Ada kekakuan suami dan istri itu. Maka kalau kita mencontoh teladan rumah tangganya Rasulullah itu, wah, luar biasa. Ya. Nah, contoh lain ini. Ya, pola rumah tangganya Rasulullah SAW dalam masalah bab makan. Ya. Idza akala ahadukum fala tamsahu hatta tal'aqaha aw tul'iqaha. Kalau kamu selesai makan, jangan langsung cuci tangan, tapi dijilati atau dijilatkan. Ketika dijilati, mafhum ya, dijilati sendiri. Tapi giliran dijilatkan, itu saya agak kurang paham itu. Saya cari makna apa dijilatkan itu. Ditemukanlah penjelasan dari sahabat itu, yang dimaksud dijilatkan itu ternyata Rasulullah setelah makan itu jarinya diambil oleh istrinya kemudian dijilati oleh istrinya. Insyaallah ya, jari Rasulullah yang dipakai makan itu dijilati oleh istrinya. Kemudian Rasulullah nggak mau kalah itu, selesai jari jemari Rasulullah dijilati oleh istrinya, diambil jari tangan istrinya dijilati oleh Rasulullah SAW. Luar biasa, ya, harmonisnya rumah tangga Rasulullah seperti itu. Pernah nggak kita lakukan itu? Pernah nggak kita lakukan itu? Dulu saya waktu masih bujangannya dulu ada pergerakan BAP, Barisan Anti Pemurtadan. Wah ya. Nah, di Barisan Anti Pemurtadan itu dulu laskarnya itu ada Syiah. Ternyata ada salah satu laskar itu ketika makan dia tidak pernah pakai tangan. Bahkan kalau lihat orang makan pakai tangan itu bawaannya jijik, dia mau muntah. Kata komandan laskar itu, antum ini laskar tapi lihat orang makan pakai tangan kok jijik? Kan aneh, katanya umat Rasulullah tapi makan dengan tangan langsung kok jijik. Ya. Akhirnya apa? Kita sampaikan ini hadis tadi itu. Hadis Rasulullah ketika makan dijilati itu. Dia semakin jijik seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ya. Berarti ada mindset yang salah itu terhadap pasangan itu. Coba lihat ya. Jadi Rasulullah SAW kalau setelah makan itu nggak langsung cuci tangan. Ya, kalau nggak dijilati oleh dirinya, dijilati oleh istrinya, begitu. Jadi hatta autul iqaha itu ternyata suami dan istri. Ya, coba kali-kali cobalah di rumah tangga itu sama istri. Meskipun misalkan di awal para ongkek kungkul gitu. Ongkek heula terjadi masalah lah. Untuk dalam rangka untuk mencairkan suasana ya, komunikasi suami dan istri itu. Begitu Rasulullah SAW itu. Bahkan dalam riwayat lain itu Rasulullah dan para istrinya itu kalau minum ya, Rasulullah dan istrinya itu kalau minum itu satu cangkir, kalau makan satu piring. Jadi cangkir satu berdua, piring satu berdua. Kalau makan itu begitu. Ya, Rasulullah SAW itu. Saya pernah coba itu di awal-awal nikah sampai belum punya anak itu masih berdua sama istri itu. Pas giliran punya anak sulit itu berdua lagi. Mau berdua lagi sulit itu, ya. Apalagi tambah 2 anak, 3 anak, 4 anak, semakin sulit lagi. Ya, seperti itu. Dan ternyata kenapa Rasulullah SAW bisa lama makan sepiring berdua itu? Ya karena memang coba istri Rasulullah siapa yang punya anak kan? Bisa dihitung dengan jari, rata-rata nggak punya anak itu. Ya. Nah, inilah. Tapi ala kulli hal inilah teladan Rasulullah bagaimana di dalam rumah tangganya. Seperti itu. Baik. Ini contoh candaan Nabi panggilan kepada Aisyah dengan panggilan Humairah. Berikutnya panggilan ya dzal udzunaini. Pernah dengar ini panggilan untuk siapa?
Ya dzal udunain, ta'al. Gitu. Rasulullah SAW pernah memanggil seorang sahabat. Siapa yang dipanggil ini? Anas bin Malik, khadimur Rasul, pembantunya Rasul yang diwakafkan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW. Siapa ibunya Anas bin Malik itu? Siapa? Bu Anas. Ya, jadi ibunya Anas ini kemudian datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau para sahabat itu mereka kemudian mewakafkan, menghadiahkan hartanya, saya nggak punya harta, tapi saya punya anak kecil ini, saya wakafkan untukmu ya Rasulullah. Bayangkan, anaknya diwakafkan itu. Dan ketika Anas mendengar dirinya diwakafkan kepada Rasulullah, senang Anas itu. Alhamdulillah, saya diwakafkan kepada Rasulullah. Insyaallah ya. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW memanggil Anas itu, ya dzal udunain, wahai anak yang punya dua telinga. Bohong nggak? Enggak kan? Benar, punya dua telinga. Ya dzal udunain. Ya. Sampai kemudian Anas bin Malik ketika itu kan disuruh oleh Rasulullah SAW itu, ya Anas, datangi seseorang sini. Ya, seorang itu datang, ya, kemudian ambil sesuatu. Di tengah perjalanan dia melihat teman-teman sebayanya lagi main. Ya, kaganggu, akhirnya dia nonton teman-temannya. Rasulullah nunggu lama sekali Anas ini, disusul sama Rasulullah, ternyata lagi nonton teman-teman yang bermain itu. Sampai kemudian Rasulullah memanggil, ya dzal udunain, hei anak yang punya dua telinga. Langsung kan kaget, oh iya ya Rasulullah, saya lupa. Baru larilah Anas bin Malik itu. Panggilan Rasulullah kepada Anas bin Malik, ya dzal udunain. Ya. Kemudian yang ketiga ini candaan Rasulullah, sapaan kepada Abu Umair, saudari tirinya Anas bin Malik. Dengan hadis yang terkenal sekali. Ya Aba Umair, madza fa'ala an-Nughair. Hadisnya pendek sekali. Ya Aba Umair, madza fa'ala an-Nughair. Itu Syekh Iz Abdus Salam Bali itu bisa mengeluarkan 60 hikmah dari hadis yang pendek ini. Wahai Abu Umair, padahal masih kecil. Abu Umair itu masih kecil. Ya, kenapa disebut Abu Umair? Karena dia senang dengan panggilan Umair itu. Ya, Umair, ya, Mus'ab bin Umair. Itu dia senang kalau sudah berbicara tentang Mus'ab bin Umair itu. Dia senang dipanggil Abu Umair itu, padahal masih kecil. Ketika burung mainannya, burung asli itu, ya, burung mati burungnya itu, dia nangis. Abu Umair ini, saudaranya Anas bin Malik, saudara tirinya Anas bin Malik itu nangis. Maka disapa oleh Rasulullah, ya Aba Umair, madza fa'ala an-Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada burung kecilmu itu? Ya. Sampai apa yang terjadi kemudian? Abu Umair berhenti dari tangisannya, dia mulai bercerita sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini burung kesayanganku ini meninggal karena ini. Cerita, dia lupa dengan kesedihannya. Dari hadis tersebut Syekh Iz Abdus Salam Bali itu mengeluarkan 60 hikmah dari komunikasi Rasulullah dengan Abu Umair, padahal pendek sekali itu. Allahu Akbar. Ya. Baik, berikutnya kisah Zahir bin Haram, seorang sahabat. Ya, dia ini ya punya pekerjaan berdagang, dan diceritakan oleh para tabi'in itu, ya, bahwa Zahir bin Haram itu orang yang, maaf ya, jelek rupanya, kata para tabi'in itu, jelek rupanya itu. Tapi kemudian luar biasanya ini apa? Yang membuat dia tidak pernah minder itu karena perlakuan Rasulullah kepada dia. Suatu ketika, ya, Zahir bin Haram ini kemudian sedang berdiri menunggui dagangannya yang tidak pernah laku itu, yang menurut orang lain sebab tidak lakunya itu karena wajahnya Zahir ini. Ya, coba ada nggak kita ini mau beli itu lihat dulu orangnya? Ada nggak kita ini? Kan kadang gitu juga ya. Mau beli sesuatu tuh lihat dulu orangnya. Kalau orangnya kemudian bersih, berseka, baik, baru mau beli. Tapi kalau orangnya pika keheuleun nggak mau beli, kan begitu. Termasuk ini. Zahir ini orangnya, kata para tabiin itu, berwajah jelek. Ya, dia cemberut aja, nggak laku-laku tuh dagangannya. Tiba-tiba dari belakang Rasulullah SAW memeluknya dia, memeluk dengan kuat sekali. Sampai dia sulit bergerak, mau dilihat sulit juga. Karena Rasulullah ternyata kepalanya diadukan ke sini.
sehingga sulit untuk melihat siapa ini. Lepaskan saya, lepaskan saya. Akhirnya setelah dilepaskan oleh Rasul, dilihat, ya Rasulullah, dipeluk lagi oleh Zahir ini Rasulullah SAW. Dia tidak membiarkan kesempatan untuk bisa berdekatan dengan Rasulullah SAW. Dipeluk lagi Rasulullah SAW. Dari situlah kemudian Abu Umair tidak pernah murung meskipun jualannya nggak laku-laku. Dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Meskipun saya nggak dapat keuntungan dunia, saya dapat keuntungan akhirat. Apa? Berdekatan dengan Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Ya, nah ini candaannya Rasulullah itu seperti itu. Yang kelima, membonceng dengan anak unta. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan ada seseorang yang kemudian dia bercita-cita ingin dibonceng sama Rasulullah. Ya, akhirnya Anas mengajak, yuk kita datangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada yang pengen dibonceng sama Anda. Ya, akhirnya kata Rasulullah, yaudah yuk kita naik anak unta ya. Akhirnya orang tersebut mengatakan, loh kok naik anak unta? Ya, kok naik anak unta gak bakalan kuat dong. Jangankan bawa 2 orang, 1 orang saja anak unta gak bakalan kuat. Rasulullah menjelaskan, lah unta yang melahirkan kan anak unta juga. Kata Rasulullah SAW, ibu unta kan anak unta juga. Ibu unta anaknya dari ibu unta, kan begitu. Benar juga kata sahabat ini. Benar juga, begitu candaan Rasulullah itu. Ya, Masya Allah. Kemudian, Nabi menjulurkan lidahnya, mencandai Hasan bin Ali. Ya, ciluk, ya, seperti itu. Sampai menjulurkan lidahnya, mencandai dan mengajak main Hasan bin Ali, cucunya. Seperti itu. Jadi Rasulullah tidak berwajah serius terus. Ya, ada candaannya, ada gelak tawanya. Ada kan hadis katanya Rasulullah tidak pernah ketawa. Kata siapa? Dalam Syama'il Muhammadiyah ada. Rasulullah sampai ketawa, bahkan gigi atas dan gigi bawahnya pernah kelihatan juga. Ya, jadi jangan dikira Rasulullah nggak ketawa. Ketawa juga. Ketika apa? Ketika sedang bercanda, ketika sedang bermain-main. Ya, seperti itu. Dan lain-lain banyak sebetulnya ya contoh candaan Nabi ini. Ala kulli hal, semua candaan-candaan Nabi itu tidak mengandung unsur yang dilarang tadi, yang 4 poin, nggak ada itu. Ya, meskipun bercanda, Rasulullah itu tidak pernah dusta, tidak pernah menjatuhkan harga diri orang lain dan sebagainya. Dampak negatif bercanda tanpa batas. Nah, ini dampak negatifnya ini. Bercanda tanpa batas atau termasuk stand up komedi tanpa batas, ini dampak negatifnya. Apa itu? Yang pertama, merusak hati dan ukhuwah. Boleh main-main, boleh bercanda, tapi kalau kemudian tanpa batasan, dia akan merusak hati. Ya, membuat orang lain kemudian dendam sama kita, membuat orang lain sakit hati. Akhirnya apa? Ukhuwah terputus. Naudzubillah min dzalik. Awalnya dari candaan. Masalahnya begini, rata-rata ini. Rata-rata orang nu resep heureuy. Nah, ini rata-rata ya, orang yang sering bercanda itu rata-rata baperan, betul nggak? Dia sering tuh nyandain orang lain, tapi ketika giliran dicandai sama orang lain baperan. Banyak nggak orang seperti ini? Banyak sekali. Ya. Maka kita harus nanti ada tipsnya, tips bercanda dan tips bermain-main dengan orang lain. Nah, ini kita kembali lagi. Jadi dampak negatif bercanda tanpa batas itu merusak hati dan ukhuwah. Yang kedua, menjatuhkan kehormatan orang lain. Ya, jatuh ke dalam kubangan fasik tadi. Sibabul muslim fusukun. Ya, menjatuhkan kehormatan orang lain. Ini ketika bercandanya tanpa batas. Yang ketiga, menghilangkan wibawa seorang muslim. Awalnya dari candaan. Ya, tapi karena tidak ada batasan, terlalu di-loss candaannya, akhirnya apa? Menghilangkan wibawa seorang muslim. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini dampak negatif dari bercanda tanpa batas. Ada bermain dan bercanda. Nah, ini ada bermain dan bercanda dalam Islam. Apa itu? Yang pertama, tidak melalaikan kewajiban. Bermain-main boleh, bercanda boleh, tapi tidak melalaikan kewajiban. Apa kewajibannya? Tetap jaga kehormatan saudara kita. Apalagi saudara seislam, saudara seiman.
Kata Hasan Al-Basri, ikhwanuna aghla min ahlina fa ikhwanuna yadhkurunana al-akhirah wa ahluna yadhkurunana ad-dunya. Saudara seiman itu lebih mahal harganya ketimbang saudara senasab. Karena saudara seiman itu selalu mengingatkan kita terhadap akhirat, tapi saudara senasab sering mengingatkan kita tentang dunia. Maka boleh kita bercanda, bermain-main dengan saudara kita, tapi ingat, ya, jangan melalaikan kewajiban. Jaga kehormatan dia ini, jaga kehormatan mereka, jangan menjatuhkan kehormatannya. Yang kedua, ada bermain dan bercanda dalam Islam, menjaga waktu, tahu waktu bercanda itu. Lagi tidur dicandai dengan cara langsung diberdirikan, ini nggak boleh ini. Naudzubillah min dzalik. Bahaya ini, ya. Dari sisi kesehatan membahayakan, dari sisi mental merusak, ya nggak boleh. Apalagi ini banyak permainan-permainan yang membahayakan itu, ya. Suruh loncat 1 2 3 kemudian ditalipak kakinya jatuh, naudzubillah min dzalik, mengerikan itu. Sampai ada yang lumpuh itu karena candaan seperti itu. Jadi tahu waktu kapan kita bercanda itu. Jangan semua waktu diisi candaan terus. Harus tahu waktu. Yang ketiga, ada bermain dan bercanda dalam Islam tidak mengandung unsur haram. Berarti kan kita harus tahu halal haram. Mana yang halal, mana yang haram. Agar menjadi panduan ketika kita bermain-main dan bercanda itu. Baik, berikutnya tips bercanda yang sehat dan alami. Nah, ya. Dan alami. Tips bercanda yang sehat dan alami. Yang pertama, pilih waktu dan tempat. Ya. Jangan di setiap waktu hurui weh. Ya, di setiap tempat hurui, harus tahu waktu dan harus tahu tempat. Yang kedua, kenali lawan bicara. Nah, tadi. Kalau lawan bicara kita ini memang sering hurui misalkan, ya. Suka bercanda dia ini, tapi kalau dicandai dia baperan. Nah, ini jangan bales candaannya dengan candaan yang serupa, jangan. Ya. Jadi rata-rata orang yang sering bercanda itu baperan. Nah, waspadai orang seperti itu. Jangan membalas candaan yang serupa. Karena justru dia akan lebih marah nanti ke kita ini. Ya. Kemudian yang ketiga, seimbang antara serius dan bercanda. Ya, kapan harus serius, kapan boleh bercanda. Jangan semua dibawa serius, jangan dibawa semua bercanda. Ya, kita harus seimbang dan bisa menempatkan waktu dan tempatnya. Dan yang keempat, tipsnya niatkan untuk mempererat ukhuwah. Jadi ketika kita bermain-main, bercanda dengan saudara kita, niatkan untuk mengeratkan ukhuwah kita. Ya, supaya kita semakin akrab. Boleh silakan bercanda. Ya. Nah, ini rambu-rambu di dalam bermain-main dan bercanda dalam Islam. Ya, mudah-mudahan dengan bahasan ini kita lebih hati-hati lagi di dalam bermain-main, di dalam bercanda. Jangan sampai kemudian ada larangan-larangan tadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi hari ini dunia yang candaan itu menjadi sumber penghasilan kan, dunia stand up comedy itu. Hati-hati. Ya, kalau saya sarankan nggak perlu dicita-citakan lah menjadi para komika itu, jangan dicita-citakan lah. Ya, cita-citakan itu yang betul-betul mulia ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cita-citakan menjadi seorang guru, meskipun katanya 75% Gen Z tidak berminat jadi guru. Ya, bahkan ada yang nyeleneh nih. 75% sekarang Gen Z berminat jadi supir MBG. Astagfirullahaladzim. Karena penghasilan supir MBG lebih besar daripada guru, katanya seperti itu. Naudzubillah min dzalik, ya. Taib. Ya, jadi mencita-citakan komika jangan. Lebih baik jangan. Ya, karena banyak jebakannya di situ. Cita-citakan yang baik dan mulia. Jadilah para mubalik, jadilah para pejabat yang berakhlak, pejabat yang beradab, pejabat yang amanah, pejabat yang adil. Nah, terakhir saya mengajak, ini kaitan dengan keindonesiaan kita. Ya. Kaitan dengan keindonesiaan kita. Mari kita senantiasa doakan para pejabat-pejabat negeri kita ini dengan doa yang baik.
Jangan doa yang buruk. Ya, doanya doa yang baik. Kalau kemudian pejabat-pejabat kita ini ya suka korupsi, doakan ya Allah hilangkan sifat korupsinya. Jadikan pejabat-pejabat kami ini pejabat yang adil, yang jujur, yang amanah. Begitu. Ya, doanya doa yang baik, jangan doa laknat. Ya. Coba, hari ini ya tidak sedikit orang karena sebel dengan kebijakan pemerintah, akhirnya apa? Doanya doa laknat. Ya Allah, boga pemimpin teh meniki, ya Allah nya. Nah, akhirnya dilaknat. Nah, jangan, doakan yang baik dulu. Kenapa? Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memanjatkan doa Allahumma a'izzal Islam bi ihdal umarain. Ya Allah, muliakan dan kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Coba ketika Rasulullah memanjatkan doa seperti itu, dua Umar dalam keadaan apa sih? Ketika Rasulullah memanjatkan doa tadi itu, dua Umar dalam keadaan apa? Sudah muslim belum? Belum kan? Ya. Bahkan ketika Rasulullah memulai memanjatkan doa tadi, Allahumma a'izzal Islam bi ihdal umaran itu, dua Umar tadi sedang berada pada puncak kejahatannya. Ini harus kita pahami, ya. Jadi kedua Umar tersebut ada pada puncak kejahatannya. Apakah Rasulullah mendoakan yang buruk? Tidak, doa hidayah. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Begitu. Kalau kemudian dua Umarnya itu masih musyrik, belum muslim, didoakannya yang baik. Apalagi pemimpin yang mengaku muslim, tentu doa baik lebih berhak. Nah ini ya. Nah jangan sampai kemudian ya seperti ya ada, memang kita tidak memungkiri ada teman-teman kita yang kemudian kontra dengan pemerintah, akhirnya apa? Lisannya kemudian melaknat mereka dan sebagainya. Tidak. Nah ini yang harus kemudian kita pahami. Dan harus kemudian diketahui juga ya. Ketika kita mengkritisi kebijakan pemerintah bukan artian kita benci, bukan. Ya, mengkritisi itu bagian dari meluruskan kebijakan yang tidak baik. Bahkan dalam dunia demokrasi, oposisi itu sesuatu yang wajib ada, kan begitu. Ketika kaum oposisi dihilangkan, itu bukti demokrasinya pincang. Kan begitu dalam dunia demokrasi. Jadi ketika ada kritikan atas kebijakan-kebijakan pemerintah, itu bagian dari cara meluruskan. Jangan langsung disimpulkan sesuatu yang kontra, sesuatu yang bertentangan, bukan. Ya, kita sedang menjalankan hak konstitusi kita, bahasa keindonesiaannya begitu. Sudah begitu kan dalam agama kita sudah punya mekanismenya juga. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam tastati' fa bilisani fa illam tastati' fa biqalbi. Kan sudah ada mekanismenya dalam agama kita. Ya, jadi dalam demokrasi saja ya, kritik itu dibutuhkan. Ya, kritik itu dibutuhkan, bukan tidak boleh. Justru tatkala demokrasi membungkam para kritikus, itulah kerusakan demokrasi. Ya, itu keindonesiaannya. Mudah-mudahan doa-doa baik kita untuk para pemimpin kita ini, mudah-mudahan Allah mengubah para pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang adil, yang jujur, dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang mudah-mudahan membela Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datanya dari pribadi saya sendiri yang masih dibelenggu godaan setan. Kita senantiasa beristighfar, mohon ampunan Allah, mohon bimbingannya agar kita diistiqomahkan di atas jalan Allah ini. Kemudian di akhir waktu-waktu Ramadan ini, sekali lagi doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Sudan, di India, dan di belahan negara lain di mana kaum muslimin dalam keadaan ditindas itu. Doakan yang terbaik. Mudah-mudahan doa kita ini menjadi bukti bahwa kita bagian dari mereka, bahwa doa kita untuk mereka adalah bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.